Kenapa sih Mas bikin malu aku aja? Loh, kok kamu malah malu? Ya iyalah, mereka itu kan pelanggan aku Mas. Orang cuma bercanda juga kok. Bercanda? Harusnya kamu tuh nggak usah terlalu ngadain mereka kayak begitu. Tadi Mas Cipto nanya, Mas sendiri aja, Menur kemana? Kalau itu aku nggak tahu. Udah beberapa hari ini aku lagi nggak ketemu sama dia. Allah, udahlah Mas. Udah kenyang aku denger janji kamu Mas. Bosen tau nggak? Nggak pernah ada buktinya. Pokoknya aku akan tetap laporin kamu. Apaan tuh? Kayak kepala manusia. Astagfirullahaladzim, kepala manusia. Penemuan mayat perempuan muda tanpa identitas gegerkan warga Kebumen, Jawa Tengah. Jasad perempuan yang tak lagi utuh ditemukan seorang warga di sebuah saluran irigasi saat sedang mencari ikan. Lebih mengerikan lagi, jasad tersebut ditemukan tanpa kepala. Warga langsung melaporkan kasus penemuan tersebut ke Polres Kebumen. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad wanita tanpa identitas tersebut langsung dievakuasi ke RSUD Sudirman Kebumen untuk diotopsi. Kita ada agak kesulitan ya karena potongan tubuh itu udah betul-betul hancur. Diperkirakan berada di dalam air itu lebih dari 2 minggu. Lebih dari 2 minggu. Jadi udah betul-betul hancur ya. Sudah sejak beberapa tahun lalu, Menur, wanita cantik asal Purworejo, Jawa Tengah ini hidup menjanda. Ia ditinggalkan suaminya yang pergi entah kemana. Sejak menjanda, Menur terpaksa harus berjualan es dawet ayu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sejak pagi hari, ia selalu melayani para pembeli di warung kecil miliknya. Kalau dipandang-pandang, Mbak Menur yang cantik ini nggak cocok loh jadi tukang es dawet. Bisa aja nih Mas Cipto. Terus aku cocoknya jadi apa? Jadi istriku, gimana? Dasar pinter gombal ya. Aku bilangin istrimu loh. Wah, jangan pakai bilang-bilang istri lah, biarin aja dia di rumah tuh jaga anak. Emang dasar laki-laki, pengennya menang sendiri. Aku cuma bercanda aja. Tapi kalau kamu mau ya aku siap. Memiliki paras wajah ayu, Menur memang kerap kali menjadi sasaran rayuan para pelanggannya. Maklum saja, meski hanya sebagai penjual es dawet, Menur memang memiliki wajah yang menggoda. Apalagi ditambah status janda, seringkali disalahartikan kebanyakan orang. Nur. Namun sebagai seorang pedagang, Menur rupanya sudah kebal dengan rayuan gombal para pelanggan Iya, kemarin setianya. soalnya lagi ada kerjaan proyek, jadi baru sempat lagi nih mampir di sini. Oh, kerjaan proyek. Iya. Hebat dong. Mau aku batin es kayak biasanya? Boleh. Yang manisnya sedang ya. Nanti aku bayar lebihan deh buat kamu. Nah gitu dong. Bagi-bagi rezeki sama janda kayak saya. Biar Mas Harif rezekinya juga makin lancar. Amin. Makanya Nur, jangan terlalu lama menjanda. Kalau punya suami kan, kamu nggak perlu lagi capek-capek dagang kayak gini. Ya gimana ya Mas? Susah nyari laki-laki zaman sekarang. Giliran ada, udah punya istri. Saya kan juga nggak mau dimadu. Yaudah, aku tunggu di dalam ya. Iya silakan. Mas, dawetnya silakan dinikmati. Seger. Seger ya? Ya, mendingan di madu Nur daripada di racun. Ya tapi kan wanita mana sih Mas yang mau dimadu? Emang istrinya Mas Arif mau dimadu? Hah? Ya. Nggak mau kan? Bisa sih kalau nggak ketahuan. Ya dasar laki-laki ya emang. Aku bilangin lo ke istrimu. Jangan dong. Nanti kalau aku pulang ke rumah nggak dibukain pintu sama istriku. Tuh kan, Mas Arif aja masih takut sama istri. Sok-sokan mau madu-maduan. Ya kan, cuma bercanda Nur.
Iya, ya udah silakan dinikmati Meski ya. kerap tak Makasih, Nur. menggubris ocehan dan rayuan para pelanggannya, namun di hati kecil Menur, ia merindukan kasih sayang seorang lelaki. Lelaki yang bisa menjadi tempat bersandar dan menjadi imam dalam hidupnya. Menur kembali teringat masa-masa indah saat dirinya hidup mesra bersama mantan suami. Kamu nggak akan ninggalin aku kan? Nggak akan kok sayang. Aku janji, aku akan selalu ada di samping kamu. Aku bahagia banget lo jadi pendamping kamu. Aku juga. Pokoknya mulai sekarang kita akan selalu jalan bersama ya. Janji ya. Iya, aku janji. Di tengah lamunannya, Menur tiba-tiba dikejutkan Permisi, Mbak. dengan suara memanggil. Mbak, Iya mas. Ada apa mas? wah kayaknya mbaknya lagi asik ngelamun ya. Iya mas, maaf ya. Aduh, jadi kebawa ngelamun nih saya. Soalnya lagi pelanggan mas. Iya, iya. Mau pesan minum? Iya mbak, aku buatin minuman ya. Ah, Panas-panas gini kayaknya enak minum es dawet deh. dulu banget itu mas. Pokoknya dijamin nanti dahaganya hilang. Bisa aja sih mbaknya. Iya dong. Ya udah mas, silakan duduk, nanti saya buatin ya. Oh iya, aku dalam mbak. Jadi mas esnya silakan dinikmatin. Makasih ya mbak ya. Ya. Gimana? Seger? Emang ya, benar-benar seger. Apalagi kalau minumnya sambil lihat yang jualnya. Bisa aja. Tambah seger saya. Oh iya mbak, udah lama jualan di sini. Ya lumayan lah mas. Emangnya suaminya kemana? Kok jualannya sendiri aja? Kalau saya punya suami, saya nggak mungkin jualan mas. Justru karena nggak ada yang cari uang, jadi saya jualan dawet. Ternyata mbaknya belum bersuami tuh. Namanya kenapa? Enggak mbak, nggak apa-apa. Sejak pertemuan itu, Setno rupanya langsung menaruh hati kepada Menur. Iya. Mari. Pesona cantik Menur tampaknya menggoda Setno untuk kembali menemuinya lagi di warung tempat Menur berjualan. Mas Setno, silakan mampir mas. Iya, makasih Nur. Aku emang sengaja mau nganter kesini. Oh ya? Masa sih? Emang mas Setno nggak narik? Udah dari pagi tadi. Oh. Cuma ya ini lagi istirahat aja. Kebetulan aku lagi pengen nikmatin es buatan kamu. Ya udah kalau gitu masuk dulu ya, nanti aku buatin. Nah ini mas, silakan dinikmati dawetnya. Makasih ya, Nur. Nah, mumpung masih dingin. Ya namanya es pasti dingin lah Nur. Kamu tuh ada aja ya. Selain cantik lucu juga lagi. Biar nggak suntuk mas. Soalnya dari tadi sepi pembeli. Oh iya. Gimana kalau buat ngilangin? Oh iya Nur, kamu mau pesan apa? Ini pesan aja nih yang kamu mau. Mas aja lah yang pesen ya. Aku ikut aja. Loh, kamu pesan aja yang kamu suka. Ntar kalau aku yang pesan, kamu nggak doyan lagi makanannya. Enggak, nggak apa-apa. Aku apa aja deh. Ya, Benar. ya nggak apa-apa.
Udah pesenin ya. Pribadi Setno yang menarik dan pengertian rupanya membuat hati Menur bersimpati. Ya, tak butuh waktu lama untuk keduanya menjalin keakraban. Obrolan demi obrolan hingga curhatan kehidupan pribadi mengisi momen kebersamaan Setno dan Menur hari itu. Makasih ya Mas, udah traktir aku. Kamu kelihatan cantik banget loh kalau ketawa. Bisa aja. Emang aku jarang kelihatan ketawa ya? Habisnya kamu kalau lagi di warung tuh kelihatan serius banget tau gak sih? Ya habis gimana dong? Mungkin karena gak pernah jalan-jalan kali ya. Suntuk di warung terus. Nah makanya mulai sekarang kamu harus jalan-jalan Nur. Gimana mau jalan-jalan? Kalau aku gak punya pasangan. Loh, kan ada aku sekarang. Bisa aja Mas Setno. Sejak kebersamaan itu, hubungan Setno dan Menur semakin dekat. Hampir setiap hari, Setno selalu meluangkan waktu untuk mampir di warung Menur. Ibu-ibu, pagi-pagi udah rame aja. Lagi ngosipin apaan? Kita ini lagi membicarakan soal wanita pelakor alias berebut laki orang. Narsih. Iya narsih Mas. Kemarin dia tuh kesini ngabrak aku. Dia ngatain aku perebut suami orang lah. Benci aku sama kamu Mas. Tolongin aku kamu ya. Tama ingin juara matematika, tapi saingannya pintar. Kamu bisa. Minum Vision Black Nutribrain Omega dulu. Baru Vision Black Nutribrain Omega memadukan susu segar dan coklat premium Omega 3 dan Nikmat. itu akal cermatnya. Benar, makasih Bu. Mulai merasakan kembali demam Proliga. Ini dia obat pereda demam. PLN Mobile Proliga kembali hadir di video. Siap menampilkan permainan cantik. Saksikan PLN Mobile Proliga 2025 hanya di video. Popmi mempersembahkan aroma dan rasa yang legend kini hadir dalam kemasan K. Baru Popmi rasa Indomie goreng. Masih rontok, gimana dong? Pakai Pantene baru, formula dengan mikroprovitamin yang meresap, rambut lebih kuat dari dalam, hingga 10 kali lebih kuat lawan rontok. Pantene baru. Pertandingan voli terbesar tahun 2024 bertabur artis-artis ternama tanah air akan kami hadirkan kembali. Celebrity Match antara Red Phoenix melawan Pink Dragon dalam Fun Volleyball Celebrity Match Red Phoenix versus Pink Dragon Rabu 1 Januari pukul 12 siang hanya di Moji. Oh iya, ngomong-ngomong kamu udah punya seseorang belum? Seseorang maksudnya apa ya? Ya seseorang yang spesial gitu, yang lagi dekat sama kamu. Mana ada sih Mas laki-laki yang mau deket sama janda miskin kayak saya? Ya tapi kan kalau soal hati, nggak bisa dilihat dari statusnya. Apalagi kamu cantik. Bisa aja Mas Teguh. Oh ya, kalau Mas Teguh sendiri udah lama kerja di kota? Sekitar 10 tahunan. Lama juga ya. Dalam waktu selama itu, emang nggak ada gadis kota yang nyampol sama Mas Teguh? Ya beda lah Nur, gadis kota itu dia nggak bisa benar-benar dianggap serius. Jadi aku itu nyarinya benar-benar serius. Emang tipenya Mas Teguh tuh kayak gimana sih? Ya yang cantik kayak kamu lah. Bisa aja Mas Teguh. Kapan-kapan aku boleh main lagi nggak kesini? Boleh. Masa aku ngelarang orang mau berkunjung sih? Oh ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya. Ya. Nah, ya. Mari. Iya silakan Mas. Keesokan harinya, Teguh kembali berkunjung ke rumah Menur seorang diri. Assalamualaikum. Ya, awal perkenalan itu tampaknya menyisakan kesan mendalam di hati Teguh. Assalamualaikum. Menur yang memang memiliki wajah cantik dan menggoda membuat hati Teguh diliputi rasa penasaran. Silakan masuk Mas. Ya, mari. Oh iya,
Ngomong-ngomong, aku datang ke sini ganggu kamu nggak malam-malam begini? Enggak kok, lagian kan juga masih sore. Mas Teguh kesini nggak sama Bina ya? Kalau sama bibi kamu, kita nggak bisa berbuat kayak begini. Jadi nggak ada yang ganggu. Gitu ya. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu udah berapa lama hidup sendiri? Ya, lumayan sih Mas. Habis gimana ya? Belum nemu jodoh yang cocok. Oh gitu. Memangnya kamu nggak kesepian? Ya, kadang ngerasa kesepian juga sih. Teguh tampaknya keliru mengartikan sikap ramah Menur. Melihat sikap Teguh itu, Menur merasa risih dan mencoba menghindar. Kalau kamu kesepian, aku siap kok nemenin kamu. Saya nggak apa-apa kok Mas. Terima kasih, nggak usah repot-repot. Udahlah, aku tahu kamu itu kesepian. Kamu senang sih, bisa menang sama aku. Udah, ayo. Mas, saya tuh nggak seperti Mas pikir ya. Pokoknya saya minta sekarang Mas keluar dari rumah saya. Loh, kamu kenapa marah sama saya? Saya ini pengen lebih dekat sama kamu. Saya nggak mau tahu, pokoknya sekarang Mas keluar atau saya Mendapat perlakuan tak senonoh, Menur pun langsung memarahi Teguh. Bahkan ia mengusir Teguh dari rumahnya. Ya Allah, begini kan cobaan yang manusia menjalani. Mengapa orang selalu berprasangka buruk terhadap hamba ya Allah? Air mata Menur menetes meratapi apa yang menimpanya. Ia tak habis pikir, mengapa dirinya selalu mendapat anggapan negatif dengan statusnya sebagai janda. Begitu rendahkah seorang wanita yang berstatus janda hingga kerap dianggap sebagai wanita gampangan? Peristiwa itu sempat didengar Maryam. Maryam pun mendatangi Menur untuk menanyakannya. Assalamualaikum. Salam. Bibi ya. Nur, kamu kenapa sama Teguh? Kenapa apanya? Iya, Teguh cerita sama Bibi, katanya kamu marah-marah sama dia, kamu usir dia. Loh, emangnya Bibi nggak nanya langsung ke orangnya, kenapa Nur bisa sampai ngusir dia? Memangnya kenapa, Nur? Teguh itu anak baik-baik, dan dari keluarga baik-baik juga. Kamu jangan bikin malu Bibi dong, Nur. Bi, dari keluarga baik-baik itu nggak ngejamin kalau orangnya juga baik. Emangnya kenapa, Nur? Kok kamu sikapnya berubah? Bibi tahu nggak sih? Kemarin itu Mas Teguh bertindak asmara sama Menur. Mentang-mentang Menur janda, dia pikir Menur itu wanita gampangan. Dan dia bisa bersikap seenaknya sama Menur. Makanya Menur usir dia. Apa? Kamu jangan mengada-ngada, Nur. Teguh itu laki-laki baik-baik. Dan dari keluarga baik-baik. Bi, ngapain sih Menur bohong? Kalau nggak percaya, tanya aja langsung sama orangnya. Ya udah, nanti Bibi tegur orangnya ya. Bibi pulang dulu ya, kamu nggak salah. Hari-hari belakangan dirasa berat bagi Menur. Masalah soal silih berganti menghampirinya. Setno yang ia harapkan bisa membahagiakan justru tak kunjung memberi kepastian hubungannya. Nur, kok kamu cemberut aja? Kenapa? Kenapa kamu cemberut aja? Kamu lagi ada masalah? Kok lagi ada masalah apa-apa? Kamu bilang sama aku. Masalah uang. Kamu butuh uang. Nanti aku kasih. Nggak apa-apa, Mas. Menur cuma lagi kesel aja sama orang. Siapa? Kemarin ada orang yang kurang ajar sama Menur. Hah? Kurang ajar sama kamu? Kamu diapain? Udahlah, Mas. Menur nggak mau memperpanjang masalah ini. Biarin aja. Kamu kasih tahu siapa orangnya, biar aku nanti kasih pelajaran ke dia. Udah nggak apa-apa kok, Mas. Menur cuma kesel aja kok. Ayo udah, oke. Tapi kamu baik-baik aja kan? Aku tuh capek, Mas, sebenarnya. Loh, capek kenapa? Ya capek sama semua keadaan ini, Mas. Karena semua omongan orang-orang tentang aku. Aku dibilang perebut suami orang lah. Dibilang janda gatel lah. Belum lagi sama laki-laki yang suka memperlakukan aku seenaknya. Tanpa aku janda. Iya sayang. Aku ngerti, aku paham. Nanti aku pastikan kamu ya. Ya tapi kapan, Mas? Mas tuh cuma gaji terus sama aku. Kalau semua urusan udah beres, aku pasti nikahin kamu ya. Udah, kamu tenang aja ya. Kedekatan Menur dan Setno sudah menjadi buah bibir masyarakat. Orang-orang sekitar pun sudah mengetahui kabar jika Setno akan menikahi Menur. Termasuk Cipto dan Sarip sebagai pelanggan tetap warung es dawet Menur. Kasih ya, Nur.
Nur, dengar-dengar katanya kamu pengen dinikahin sama Setno. Dengar dari mana? Ada sih. Kamu mikir kayak gini ya berita gampang nyebar. Orang belum dinikahin aja, Setnonya udah cemburuan. Apalagi udah dinikahin nanti. Apaan sih kalian ngomongnya ngelantur gitu deh. Ya kita kan cuma ngasih tahu aja. Kita nggak bisa. Lagian emang kamu mau di madu? Dia kan sudah beristri. Kamu belum dinikahin aja, istrinya udah berani labrak kamu kesini. Apalagi nanti udah dinikahin, bisa-bisa teranggulnya kelima. Ih, Mas Arif seneng banget sih ngeledekin Menur. Ya kita sih cuma ngasih tahu aja, biar kamu nggak nyesal nantinya. Iya Nur, gini-gini kan kita sayang sama kamu. Jangan, kamu dinikahin karena kamu udah... Ih, apaan sih Mas Cipto, amit-amit ah. Menur pun mulai menagih janji manis Setno untuk menikahinya. Namun lagi-lagi, Setno selalu punya 1000 alasan untuk menghindar. Keduanya pun mulai kerap terlibat cekcok. Mas, aku tuh sebenarnya kapan sih mau nikahin aku? Aku tuh bosan tau gak sih? Dengar kamu cuma bilangnya entar terus. Capek tau gak? Iya sabar dong Nur, urusan aku kan belum beres. Menghadapi tuntutan Menur yang memaksa untuk segera dinikahi, Setno pun semakin bingung. Apalagi, Menur mulai mengancam akan melaporkan ke polisi jika dirinya tak segera menuruti kemauan. Iya, aku berhenti. Nur, kamu jangan kayak gini dong. Saya masuk dari mobil, aku ntar bawa pulang sini. Gak usah. Dengar ya Mas, kalau kamu gak nikahin aku sekarang, aku bakal nuntut kamu. Loh, kok kamu jadi ngancem aku? Ya iyalah, biar kamu tuh gak sembarangan mainin perempuan. Aku tuh kurang apa sih Mas? Aku tuh udah kasih semuanya buat kamu. Tapi kamu apa? Cuman janji terus. Iya Nur, iya. Pokoknya aku janji. Secepatnya ya. Udahlah Mas. Udah kenyang aku denger janji Dalam kamu Mas. keadaan bingung dan kesal, Setno mendorong Menur hingga terjungkal persis saluran air. Menur sempat berteriak, namun teriakannya berhenti lantaran istrinya membentur keras hingga membuatnya terkulai tak berdaya. Usai mendorong Menur ke tepian curam yang di dasarnya saluran air, Setno sempat melongok ke arah tubuh Menur. Ia sempat memanggil-manggil Menur dan melihat tubuh Menur tergeletak tak berdaya di dalam saluran air. Entah iblis apa yang merasuki pikiran Setno hingga ia tega membiarkan Menur dan meninggalkannya begitu saja. Dari mana aja Mas? Jam segini kok baru pulang? Habis ngantar barang pelanggan, lumayan jauh tempatnya. Abis nganter bareng apa nganter Menur? Mas Setno? Lagi ngapain? Kalian lagi. Nggak ada apa-apa kok. Kok kayak lagi nyari sesuatu gitu ya Mas? Nyari apanya? Nggak nyari apa-apa kok. Tadi cuma lewat doang sini. Baru Indomie Korean Ramyeon Series Spicy Ramyeon Kiroje Fried Chicken. 너무 맛있어. Indomie seleraku. Awali hari aktifmu dengan nikmatnya Fresh and Flag kental manis cool. Nikmat. Dukung hari aktif. Di hati ini hanya ada Fresh and Flag. Hari aktif dengan Fresh and Flag. Hopme mempersembahkan aroma dan rasa yang legend kini hadir dalam kemasan K. Baru Hopme rasa Indomie goreng. Duh, lepek. Nih, ikat aja. Tenang, kan ada Rejoice 3-in-1. Bikin rambutku ternutrisi, harum, dan lembut. Rambut lembut, gak pakai lepek. Rejoice 3-in-1. Tunggu nih, udah jam segini warung Menur. Keesokan hari, Cipto dan Sarip merasa aneh lantaran Mungkin tak dia lagi biasanya warung es milik Menur tutup. Biasanya nggak pernah kayak gini. Yaudahlah kita nongkrong di warung sini aja. Boleh, oke. Daripada nunggu lama. Hingga beberapa hari, Menur tak kunjung menampakkan diri. Warung miliknya pun tutup. Tak ada yang mengetahui di mana Menur dan kemana perginya. Mariam, bibi Menur,
mencoba mencari keponakannya. Bu Maria. Halo. Dari mana mau kemana, Bu? Iya, aku dari rumah Menur. Tapi kok nggak ada di rumah ya? Pintunya dikunci juga. Mungkin aja dia sudah berangkat ke warungnya, Bu. Iya, Bu. Apa mungkin dia lagi ke pasar? Iya kali ya. Ya udah, aku coba ke warungnya dulu ya. Permisi, Ibu. Mari. Hati-hati. Iya, terima kasih. Ra. Tapi emang ya, 2 hari ini nih, gue sama sekali tuh nggak ngeliat si Nur itu. Biasanya kan setiap dia mau ke warungnya, pasti mau sini. Iya ya, aku juga bingung. Aku setiap belanja ketemu dia. Tapi kira-kira kemana ya si janda centil itu? Jangan-jangan dia dibawa kabur sama laki-laki itu. Bisa jadi. Jangan-jangan dinikahin diam-diam. Menghilangnya Menur mengundang berbagai dugaan di tengah masyarakat. Banyak yang menyangka jika Menur diam-diam telah dinikahi Setno dan dibawa ke tempat lain. Namun Mariam punya firasat lain. Ia tak tahu harus mencari Menur kemana lagi. Menur kemana ya? Mariam akhirnya mendapat kabar jika Menur terakhir kali bersama Setno. Ada Budi Mariam. Lagi ngapain deh? Kamu kan dari mana? Biasa Budi, dari warung. Budi dari mana? Ini loh, aku cari Menur. Tapi kok dia nggak ada. Kalian tahu nggak dia di mana? Menur. Kita berdua kemarin juga ke warungnya Menur. Cuman nggak buka juga. Mungkin Menur di rumah, lagi sakit atau gimana? Justru aku dari sana, tapi dia nggak ada. Makanya aku ke sini. Kok Menur menghilang ya? Ya nggak tahu sih. Terakhir ngeliat ya Menur kayak kebingungan gitu, tapi nggak cerita apa sih. Iya, dan akhir-akhir ini Menur tuh kayak lagi banyak pikiran gitu. Banyak pikiran? Emang dia ada masalah apa? Iya, dia kan sempat berantem sama istrinya Setno. Ya dikira ngerebut Setno. Ya ampun. Terus kalian tahu nggak di mana rumahnya si Setno? Mana tahu si Menur lagi sama dia. Saya tahu, Bude. Nanti saya antar ya. Ditemani Sarip, Mariam pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi kediaman Setno, berharap ada kabar mengenai keberadaan keponakannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cari siapa ya, Bu? Teleponnya ada, Mbak. Oh, suami saya lagi kerja. Ada apa ya? Ibunya siapa? Saya bibinya Menur. Menur? Ada apa nyariin suami saya? Saya mau cuma tanya sama suami Mbak. Mau tanya apa? Enggak apa-apa Mbak, nanti aja Mbak. Ya udah kalau gitu Mbak ya. Saya pamit pulang ya. Permisi Mbak. Assalamualaikum. Salam. Ada apa sih tuh orang tua? Gak jelas banget. Pasti si Setno godain Menur lagi nih. Mengetahui kabar Menur menghilang, Narsi pun langsung menuding suaminya ada main gila. Setno yang baru saja tiba di rumahnya merasa terkejut dengan ucapan istrinya yang mengungkit nama Dari mana Menur. aja Mas? Jam segini kok baru pulang? Habis ngantar barang pelanggan, lumayan jauh tempatnya. Habis nganter barang apa nganter Menur? Lebih mengejutkan lagi, Narsi memberitahukan jika ada seseorang mendatanginya dan menanyakan keberadaan Menur. Gak ada angin, gak ada hujan. Wajah Setno pun mendadak berubah menjadi panik dan salah tingkah. Setno pun memutuskan untuk segera pergi dari. Tadi dia datang kemari. Narsi merasa aneh melihat gelagat suaminya yang tak biasa. Jangan-jangan kamu bakal Menur ya? Ayo ngaku. Bosan gue macam-macam kamu ya. Itu buktinya mereka nyariin kamu. Ya aku mana tahu mereka mau ngapain. Udah, aku capek ngurusin kamu jadi marah-marah terus. Mas, kamu kemana? Ya udah. Setno yang diliputi rasa cemas akhirnya bergegas pergi dari rumah. Ia pun sempat mendatangi lokasi terakhir kali ia meninggalkan Nur. Setno rupanya merasa khawatir jika seseorang menemukan jasad Menur yang ia tinggalkan di lokasi tersebut. Wah, kalian mulai ngapain di sini? Cari angin, Mas. Kedatangan Setno memunculkan pertanyaan di benak Sarip dan Cipto. Tak biasanya Setno mau menghampiri mereka, apalagi untuk menyapa. Lebih aneh lagi, Setno terlihat seperti orang kebingungan saat ditanya soal Menur. Tadi Mas Cipto nanya, Mas sendiri aja, Menur kemana? Wah,
Itu aku nggak tahu. Udah beberapa hari ini aku lagi nggak ketemu sama dia. Saya nggak tahu. Biasanya juga tiap hari sama Mas munculkan di warung. Iya. Beneran aku nggak tahu. Aku lagi nggak ketemu sama dia beberapa hari ini. Aku pamit dulu ya. Masih ada kerjaan. Melihat gelagat aneh Setno, Sarit dan Cipto sebenarnya curiga jika pria yang punya hubungan dekat dengan Menur itu menyembunyikan sesuatu. Namun keduanya tak sampai kepada pemikiran jika Setno telah menghabisi nyawa Menur. Hampir 1 bulan berlalu, Menur tak kunjung muncul. Keberadaannya tak ada yang mengetahui. Hingga keluarga pun memutuskan untuk melaporkan ke pihak polisi atas dugaan orang hilang. Mendapat kabar apa-apa, makanya kami lapor ke sini. Anda tahu siapa yang terakhir kali ketemu dengan Cesar itu? Saya, Pak. Terakhir ketemu di warungnya, dia masih jualan biasa. Keluarganya mengaku bahwa, oh iya saya kehilangan anak perempuan saya gitu. Meski sudah melapor ke pihak polisi, namun keberadaan Menur tak kunjung ada tanda-tanda. Kecurigaan sebenarnya mengarah kepada orang terdekat Menur, yaitu Setno. Apalagi belakangan, warga beberapa kali melihat tingkah laku aneh Setno yang sering mengunjungi lokasi irigasi. Setno terlihat seperti sedang mencari sesuatu. Kalian lagi. Nggak ada apa-apa kok. Kok kayak lagi nyari sesuatu gitu ya, Mas? Nyari apaan ya? Enggak nyari apa-apa kok. Tadi cuma lewat doang sini. Lagian cuma mau istirahat duduk-duduk aja. Di sini kan cuacanya adem. Lagian sekarang saya juga mau pergi kok. Ya. Kabar hilangnya Menur beredar luas di masyarakat. Banyak orang bertanya-tanya kemana Menur pergi. Namun tak satupun informasi yang menunjukkan keberadaannya. Udah pada tahu belum tentang si Menur? Menur kenapa, Mas? Menur hilang. Menghilang? Menghilang gimana maksudnya? Ya, menghilang. Aku juga nggak tahu jejak dia di mana. Tapi kemarin aku anterin Bude Mariam laporan ke polisi. Polisi? Emang Menur pergi? Nggak kasih kabar? Iya, gitu aja nggak ada kabar. Kok bisa ya? Menur pergi nggak bilang-bilang. Kira-kira soalnya, Mas? Ya, mana kita tahu ya. Ya kalau aku tahu juga ya pasti aku seselin. Orang aku juga kangen sama Menur. Kami dari kepolisian. Apa Pak Setno ada? Suami saya lagi kerja di luar. Ada apa ya, Pak? Tidak apa-apa, Bu. Kami hanya meminta keterangan tentang tewasnya saudara Menur. Yang sabar ya, Bude. Yang ikhlas. Ini semua musibah. Hidup itu harta, tahta, jaya. Anak skena, anti ketinggalan. Apapun skena lo, motornya ya Fazio. Fazio Hybrid, designed for our streets. Opmi mempersembahkan aroma dan rasa Young Legend kini hadir dalam kemasan K. Baru Opmi rasa Indomie goreng. Isi lagi energi mereka dengan Milo. 2 kali ekstrak malt, susu, dan coklat untuk bantu mereka tetap berenergi dan aktif setiap hari. Milo, energi untuk aktif setiap hari. Baru Indomie Korean Ramyeon Series Spicy Ramyeon Yeroje Fiery Chicken. 너무 맛있어. 인도미 셀레라크. Hanya kemurnian yang bisa menjaga dan memulihkan kondisi. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Sekitar pukul 4 sore,
warga Kebumen dihebohkan dengan penemuan tubuh wanita tanpa kepala di sebuah saluran irigasi. Kondisi tubuh tanpa kepala tersebut sangat mengenaskan. Diduga, jasad berjenis kelamin wanita itu sudah meninggal sejak beberapa minggu lalu hingga jasadnya tak lagi utuh. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi yang menyelidiki penemuan jasad tanpa kepala tersebut memastikan jika jasad tersebut adalah TY alias Menur, wanita yang sejak beberapa minggu terakhir menghilang. Ya itulah kemudian kita cocokkan DNA-nya. Ternyata valid bahwa hasil DNA-nya identik, ini adalah anak dari pelapor tersebut. Nah, kita korelasikan, wah ini siapa sih? Saya ini ya, ternyata memang dari hasil pendidikan dapat nyambung bahwa ini ada Asma Ara. Mendengar kabar tewasnya Menur, Maryam terlihat begitu syok dan sedih. Ia tak pernah menyangka jika nasib keponakannya begitu tragis. Maryam juga tak habis pikir, siapa pelaku yang tega berbuat sedemikian keji terhadap Menur. Yang ikhlas, ini semua musibah. Bude harus sabar dan tabah, ya. Ya Bude, semoga Allah Menur tenang sana ya. Gak nyangka si Menur matinya tragis. Jangan-jangan dia bunuh diri ada. Ya nggak mungkin lah bunuh diri. Dia punya masalah apa coba kan bunuh diri? Nggak mungkin lah. Tapi apa jangan-jangan dibunuh? Apalagi dibunuh? Nggak mungkin lah. Mungkin lebih musuh. Siapa yang dia bunuh dia? Nggak mungkin musuh ya. Ya udah, nanti biar polisi aja yang mengungkap soal kematian Menur. Polisi yang menangani kasus penemuan jasad Menur langsung melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi, termasuk mencari keberadaan Setno untuk dimintai keterangan. Namun sayang, saat polisi mendatangi rumahnya, polisi hanya bertemu dengan istri Setno, Narsi. Ada apa, Pak? Apa ini benar rumah kediaman Bapak Setno? Benar, saya aslinya. Ada apa ya, Pak? Kami dari kepolisian. Apa Pak Setno ada? Suami saya lagi kerja di luar. Ada apa ya, Pak? Tidak apa-apa, Bu. Kami hanya meminta keterangan tentang tewasnya saudari Menur. Menur? Meninggal? Maksudnya apa ini, Pak? Apa Ibu kenal dengan saudari Menur? Iya, saya cukup kenal dengan Menur. Dia yang jualan dawet di pinggir jalan, kan? Iya, Bu. Kami temukan saudari Menur sudah tewas di pinggir irigasi. Mayatnya sudah lama tenggelam. Lalu apa hubungannya dengan suami saya, Pak? Suami saya nggak mungkin berbuat begitu. Kami tidak menuduh suami Ibu sebagai pelaku. Justru kami datang sini hanya untuk minta keterangan. Kapan suami Ibu pulang? Nggak tentu, Pak. Kadang dia bisa pulang berhari-hari karena mengirim barang ke luar kota. Narsi sempat terkejut dengan kabar yang didengarnya dari polisi. Meski ia menaruh benci kepada Menur yang dianggapnya nyaris merebut suaminya, namun saat mengetahui wanita itu tewas, ada kekhawatiran mendalam di hati Narsi. Apalagi, polisi seolah mencurigai suaminya terlibat atas kematian Menur. Setelah beberapa hari tak pulang ke rumah, Setno akhirnya muncul. Narsi pun langsung memberitahukan kabar penemuan jasad Menur kepada suaminya. Baru pulang, Mas? Iya. Tadi polisi datang kemari. Hah? Polisi? Mau ngapain polisi kesini? Nyariin kamu. Kamu udah dengar belum kabar si Menur meninggal? Hah? Menur meninggal? Iya, katanya ada ngebunuh Menur dan mayatnya dibuang ke saluran irigasi. Mendengar perkataan istrinya, wajah Setno tiba-tiba saja berubah. Ia seperti baru saja melihat hantu. Oh, Mas kan baru datang. Oh, Mas. Tanpa banyak bicara, Setno yang baru saja tiba di rumah langsung bergegas pergi. Narsi terlihat bingung melihat sikap suaminya yang mendadak bersikap aneh. Diliputi rasa bersalah dan takut, Setno mengendarai mobilnya di jalan malam yang sepi. Bayang-bayang jeruji besi sempat hinggap di benaknya. Kabur dari sini. Polisi udah mulai curiga. Bisa-bisa gue dipenjara kalau ketangkap. Pokoknya gua nggak mau dipenjara. Di tengah lamunannya sambil memegang setir mobil, Setno dikejutkan dengan seseorang yang melintas di depan mobilnya dan nyaris tertabrak. Untungnya,
ia sempat menginjak rem dalam-dalam hingga tak terjadi kecelakaan. Sambil mengumpat, Setno sempat memarahi pejalan kaki yang samar-samar terlihat seperti seorang wanita. Mau mampus lu! Namun betapa terkejutnya Setno saat melihat wajah perempuan itu. Kok mukanya mirip